Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Faris Harza dari kelas B. Kali ini saya akan menjalankan tugas yang diberikan Bu Roro untuk mata pelajaran matkul algoritma dan programming. Kali ini saya diberikan tugas untuk membuat video penjelasan mengenai aturan dan konvensi penamaan identifier di Java. Guys, jadi ada 7 rules. Pertama, untuk melakukannya kita buka dulu NetBeans. Open NetBeans, guys. NetBeans. Hmm. Hmm. Terus, apa lagi? Hmm. Wait, guys. So, the first we need to make our new project, Java application. Let's go. Ini maksud namanya guys, gak apa-apa. Guys, YouTube ini. Bukan kumpulin ini, guys. Ini kumpulin videonya, guys. Oke, the first one. Case sensitif. Seingat saya, case sensitif yang dijelaskan Bu Roro itu, dia itu gak boleh sampai salah ketik, guys. Kayak salah salah ketik satu huruf aja, itu fatal. Contohnya kayak eh ini kapital dan enggaknya, itu fatal banget, guys. Itu parah, kacau. Jadi kita nggak boleh sampai salah. Pertama, kita coba donate integer hub power a tambah eh nggak ditambah dulu, guys. Power a bawang b a little bit forgot, guys. Kayak I need to remember it again. Bawang check. Oke. So, terus kita misalnya eh, nulis di bawahnya. Gimana ya? Wait, guys. Pause sebentar, pause. Eh, where is the? Eh, where is this? Mana? Pause. Oh guys, lanjut. Maaf tadi ada kendala. Agak-agak lupa ya, guys ya. Nah, contohnya kita di sini nulis vowelnya kan di integernya kecil. Kita mau nulis gede di sini nih, guys. Hop, misalnya gini. Kita kita what bro? So eh eh vowel A-nya kita tulis gede. Terus 5. Terus gini. Cannot, guys. Terus why? Ini ada tandanya nih. Simbol variable vowel A cannot find symbol. Jadi dia nggak kebaca di integernya, guys, karena dia berbeda dengan apa yang di integer kan. Oke, itu yang pertama. Coba kalau kita gini, set, set, right? Am I wrong? I'm right, guys. Lihat sendiri, benar. Nah, terus untuk rules yang kedua itu yang saya adalah, ya kita nggak boleh pakai keyword asli dari Java-nya itu, kayak contohnya keywordnya ada class kalau nggak salah ya, ada class. Coba kita integer class. Ini ini nggak boleh, guys. Why? Lihat ini. Dia itu bawaan nasi dari Java aja kalau menulis. Jadi kayak beberapa yang nggak boleh, kayak class, terus public. Public nggak boleh, guys. Dia kalau mau nulis apa namanya,
kayak kelas atau publik itu pakai aja bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kelas. Kalau nggak publik ya publik, jangan pakai C, publik. Jadi dia nggak kebaca sebagai sebagai sebutannya sebagai berdata mungkin berdata ya. Saya udah lupa juga sih. Hmm. Terus rules yang ketiga itu kita ngoding dalam satu baris itu tak terbatas guys. Contoh, let's practice make perfect. Teng. Ini tuh nggak akan terbatas guys. Lihat. Dia akan terus berlanjut. Sampai kapan kayak supaya laptopnya lag pun berlanjut terus guys. Lihat. Ah, tinggal kasih set. Eh, what's wrong guys? Weh, tapi dia masih error. Error. Wait, what's wrong? Why? Oh, integer number too large, guys, katanya guys. Nggak boleh kita, maksudnya ini tuh. Hmm, server. Just undo. Hmm, contohnya jangan di situ, di sini nih. Karena di sini integer kan. Oke, so. Lihat nah. Just lihat sepanjang ini. Hmm, jadi tapi siapa juga yang mau namain penamaan kayak gini, guys? Nggak ada juga, tapi dalam satu baris itu tak terbatas, guys. Tak terbatas. Oke. Wih, bro, what's wrong? Kok nganduinnya gini sih? Bang, jangan, dari ulang kah? Dari ulang, coy. Hapus. Terus, yang selanjutnya itu nggak boleh diawali dengan angka sebagai contohnya, guys ya. Wait. Let me. Eh, hilang semua, coy. Nih, sebagai contoh. Hmm, nggak boleh diawali dengan angka tuh contohnya kayak gini, guys. Cannot. Nggak boleh dia. Eh, Kan, di integer nggak salah, nggak bolehnya tuh. Ya. Dia tuh nggak boleh guys kayak gini. Angka nggak boleh, harus dimulai dengan huruf. eh ini sebutan apa? Salah. Ini sebutannya adalah apa namanya? Underscore masih boleh, dolar juga masih boleh guys. Ah, eh, bukan dolar ini, masih. Dolar masih boleh guys. Ini intinya boleh. Terus yang selanjutnya penamaan angka tuh di tengah nggak salah bolehnya. Di tengah masih boleh guys, ingat gue. Di sini. Masih boleh kan? No? Boleh guys. Di tengah sama di akhir sih, pokoknya di depan nggak boleh. Dan seingatku gitu guys. Terus yang selanjutnya tidak boleh ada spasi. Contohnya ini lah. Ah, langsung dia salah. Lihat apa nih baca nih? My split Clinton. Nggak boleh dia guys. Hapus, hapus. Sebentar lagi. Itu nggak boleh guys. Terus itu kayak di sini contohnya. Nggak boleh, langsung nggak boleh. Dia bakalan nggak nyambung itu kepisah jadi guys. Terus yang selanjutnya yang ke 6 kalau nggak salah. Hmm, iya 6. Nah yang ke-6 itu yang tadi underscore sama dolar tadi guys. Dia itu boleh, tapi nggak disaranin dia karena karena I don't know, I still pemula tapi kayaknya karena ribet guys. Lebih baik pakai yang lain daripada pakai yang itu. Nggak boleh. Oke, terus yang selanjutnya
Gunakan kata lengkap. Pokoknya ada kata lengkap, hindari singkatan dia. Nggak boleh pakai singkatan lah. Itu nggak boleh pakai singkatan guys. Wait, 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 wait. Contohnya kayak misalnya nulis, ini aja di sini nih. Dan misalnya di sini ada ini, kita ubah bolanya jadi plate B. Oke, oke. Terus kita tulis di bawahnya, bukan nulis plate B, saya apa sih? Eh, Gini, bukan nulis gini, tapi dia malah nulis disingkat kayak gini. Nah, dia nggak akan bisa, nggak kebaca. Terus selain itu kayak misalnya andai kata kita bener lah nulis yang ini. Terus tapi kita gini nulis. Nah, orang bingung bacanya apa? Ini apa nih PLT nih? Padahal maksud kita itu flat. Mungkin kalau buat coding pribadi bebas. Tapi kalau kalau kita kerja di perusahaan nggak boleh begitu guys katanya guys. Karena itu kalau ada orang lain yang mau ngubah coding, karena kan coding itu setahu saya grup gitu, kelompok kayak semua orang bikin. Nah, ntar dia bingung nih apa maksudnya guys. Jadi nggak dibolehin guys disingkat-singkat gitu. Jadi misalnya kita nulis mau nulis apa ya? Eh kayak misalnya nulis nulis name, nulis name. Jangan di sini. Name. Kok spasi sih? Name. Nah, ya. Iya bener, nulis name tapi kita mau nulis NM. Itu nggak boleh guys, dilarang guys. Nah, kayak gitu aja guys. Nah, kita coba praktik ini. Bawal A di di mangkok A ada 5, di piring B ada 7. Terus kita cobain praktek semua ilmunya. Jadi di gelas, kita beda-bedain aja guys. Nggak apa guys. Di gelas C bentuk berbeda, tidaklah masalah. Karena bineka tunggal ika. Itu nah. Nah, gelas C, di gelas C itu nanti menghasilkan C-nya gede. Nah, itu maksudnya spasi nggak boleh salah, itu poin nomor satu guys, harus sama, pokoknya harus sama, nggak boleh sampai tipe. Terus ini gelas C itu bawel A ditambah langsung semangat. Bro, stop bro, keyboardnya nggak biasa guys. Ditambah flat B. Nah, sistem eh SOT ini saya kemarin kemarin belajar jadi praktik pro praktik tab tuh dengan so good akan menghasilkan gelas C. Let's run it. Jalankan, jalankan. Run. Dat 5 tambah 7 12. Jadi intinya gitu guys. Inti dari video ini yang pertama, ini sepaman saya aja guys ya. Kita yang pertama kita itu nggak boleh typo, kita harus membedakan mana huruf besar mana huruf kecil, yang nggak boleh sampai salah. Jadi tipe data juga nggak boleh sampai salah guys. Integer kalau nggak salah nggak boleh pakai i gede dah. Dia nggak baca guys kalau i gede. Ah kan, tetap baca deh guys, nggak bisa guys, harus benar sama tipe datanya. Terus yang kedua nggak boleh pakai keyword Java kayak tadi class, terus public, terus static lain-lain lah. Terus yang ketiga ini kita kalau ngoding dalam satu baris, apa sebutannya aku lupa guys. Yang satu baris itu tak terbatas, dia berapapun panjangnya karakter tak terbatas. Terus yang keempat harus diawali huruf bukan angka, huruf, huruf bukan angka. Nah kan langsung salah dia. Bisa guys, boleh. Terus hmm, nggak boleh ada spasi, ya nggak boleh ada spasi karena ya udah ngoding ada spasi-spasi banyak jadi ribet. Ini sih bikin-bikin pintar juga yang bikin Java ini. Terus yang selanjutnya boleh menggunakan underscore sama dolar, tapi tidak direkomendasikan. Terus yang terakhir
gunakan kata lengkap, biasakan gunakan kata lengkap. Wah, terus saya kemarin belajar sama guru Ro ada lagi kalau nggak salah camel camel case. Camel case itu yang contohnya kita nulis student. Nah, ini yang kapitalisasinya tuh yang bener gini guys, kayak student name harus begini, gak bisa S-nya gede. Ini camel case sebutan guys, nggak salah kemarin. Nah, dia kayak ada punuk gitu mungkin dinamain pendek apa apa camel karena dari datar ada punuk, berarti ada yang tinggi di atas lagi jadi namanya kas nggak tahu juga mungkin itu begitu. Nanti saya cari tahu lagi guys, saya akan belajar lebih giat lagi, tapi intinya begitu. Makasih sudah mendengarkan yepingan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, let's see.